Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama Bang Joel guys. Channel ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyempatkan diri untuk boleh berkunjung ke channel ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian ya. Terima kasih guys. Karena berkat dukungan kalian semua, Bang Joel terus bisa mengudara ya sampai hari ini ya. Terima kasih buat subscribe-nya. Terima kasih untuk segalanya ya yang teman-teman sudah lakukan demi pengembangan dan pewartaan kebenaran di channel ini guys ya. Oke teman-teman, pada kesempatan sore ini ya kita akan lanjutkan ya diskusi kita ya bersama Bang Edis TV ya teman-teman ya. Jadi memang Edis TV ini punya cara bagaimana dia bisa membuat lawannya itu bisa goyah imannya guys. Oke, daripada kita nunggu lama-lama, kita langsung aja gaskan ya kawan-kawannya. Oke, bentar ya. Bang Joel kan naikkan dulu screen-nya ya. Bentar ya kawan-kawan ya. Oke, yuk kita langsung gas ya kawan-kawan ya. Yuk. Ya, apakah Anda sudah mempraktekkan ajaran yang boleh berdusta dalam 3 hal yang diajari Muhammad? Itu kalau tidak salah begini ya, boleh berdusta dalam 3 hal. Yang pertama dalam perperangan, yang kedua untuk menyatukan kaum yang sedang berdebat atau bermusuhan gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk berbohong kepada istri. Ya. Oke, apakah itu sudah Anda praktekkan? Benar ya Bang, seperti itu ya riwayatnya. Apakah Anda sudah praktekkan itu? Yang pertama untuk perang, saat ini kan tidak ada perang. Gimana mau praktekkan begitu ya Bang ya. Kemudian untuk yang kedua, kaum yang berselisih gitu ya. Nah, ya untuk sekarang mungkin saya belum ada. Waduh, berarti Anda tidak mempraktekkan ajaran Muhammad ini. Ya, karena kan itu kan kondisional, enggak setiap hari. Iya, tapi kan harus dipraktekkan. Iya, tidak menjadi teori. Ada orang yang berselisih kan kita menengahi begitu. Iya, tapi kan namanya berbohong ya tetap aja berbohong, Bang. Gitu. Kan ada konteksnya. Oke, Bang. Iya gini. Jadi intinya gini, Bang. Kalau di ajaran kami Kristen, Bang ya. Ya. Dikatakan begini. Iya, katakan iya, tidak katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi di dalam ajaran agama kami Bang, yang berbohong itu Bang, pendusta itu adalah iblis. Karena iblis itu adalah bapak segala dusta. Jadi mustahil ya Bang ya, gini, aku cuma mau bilang gini, mustahil seseorang itu mengajarkan arti kejujuran, tapi di saat yang sama seseorang itu mengajari berdusta. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Oke. Sekarang kita ke tema aja Bang. Ya, sebentar. Saya mau jelaskan yang pertama tadi ya Bang. Boleh Bang ya? Nanti kita jadi panjang lebar nanti tema kita Bang. Kita lagi bahas ini loh Bang, yang ada di layar ini. Iya, jadi gini Bang. Saya ini merasa sangat prihatin dengan Abang dan teman-teman ya, para muslim yang sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, tetapi lebih percaya kepada gosip-gosip yang tidak tahu sumber dan asal usulnya. Apa itu contohnya? Gini Bang, lihat yang ada di layar itu, yang di layar. Nah, itu si perempuan yang baca itu, yang Kristen, dia ngasih tahu, tuh kamu disuruh beriman kepada Injil. Betul. Nah, tapi pada prakteknya kalian tidak beriman kepada Injil, kalian beriman kepada kitab karangan ulama. Nah, jadi makanya saya bilang, kenapa kalian lebih senang percaya kepada sesuatu yang nggak diperintahkan Quran? Ayo. Ya, silakan. Definisi iman itu sendiri tidak hanya sebatas kita memiliki kitab kemudian kita dianggap beriman, begitu ya Bang ya. Nanti asumsinya begini. Gini aja Bang, gini aja, biar kita nggak ini Bang. Anda beriman kepada, Anda disuruh beriman kepada Al-Quran? Ya. Oke, itulah sebabnya Anda punya Al-Quran, betul? Ya, terus kemudian pertanyaannya,
kenapa kok tidak punya Injil gitu kan di rumah? Enggak, sekarang saya anukan hukumnya sama. Anda disuruh beriman kepada Injil? Iya. Iya, kenapa Anda nggak praktekkan? Kenapa Anda praktekannya cuma ke Quran doang? Karena Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Iya, nggak ada di situ dibilang ke Anda tidak beriman kepada Injil. Ada. Disuruh beriman ada. Iya, kalau suruh beriman kepada Injil, kenapa berimannya kepada kitab yang sesudah Quran? Karena Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang mana penyempurna kitab hanya ditujukan kepada suatu kaum. Penyempurna. Tapi kalau Al-Quran itu syariatnya ke seluruh penjuru dunia, artinya seluruh manusia, seluruh kaum. Penyempurna. Berarti kitab Injil disempurnakan oleh Al-Quran gitu Bang ya? Iya, secara syariatnya begitu. Waduh, ditambahi lagi nih syariatnya. Harus diedit terus pokoknya Quran itu. Pokoknya tambahin terus ke dalam itu pokoknya ya. Ini Bang, tambahin terus sampai penuh pokoknya. Syariatnya nanti dibagi 4 syariat. Yang 4 lagi dibagi 8 lagi nanti. Aduh, pokoknya makin munyer pokoknya kepala pokoknya. Oke, lanjut. Jadi saya cuma ngelihat gini Bang, saya lihat itu kebiasaan di kalian umat Islam itu apa namanya kayaknya nggak berguna gitu loh. Quran itu kayak nggak berguna. Jadi Quran itu hanya sekedar pajangan gitu. Kalau dikatakan Quran penyempurna, Quran kita memberi penjelasan, tapi nanti di prakteknya di lapangan itu Quran nggak dipakai itu nanti. Betul nggak? Itu karena syariat Islam sekarang itu sedang tidak tegak, begitu Bang. Bukan begitu Bang. Gini Bang, kalau Abang mau jujur Bang ya, aku lihat Abang orangnya sedikit mendalami Quran walaupun masih jauh sekali di bawah saya ilmunya. Gini Bang ya. Betul. Al-Quran Anda katakan sebagai kitab penyempurna dan Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab yang memberi petunjuk. Tapi nanti saya tanya sama Anda, apakah orang Islam itu harus sunat? Nanti Anda nggak pakai Quran, saya yakin. Potong leher saya kalau Anda pakai Quran menjawab itu. Potong leher saya. Nggak akan Anda pakai Quran. Bagi Anda Quran tidak berguna untuk menjelaskan itu. Coba saya tanya, menurut Al-Quran umat Islam harus sunat nggak? Menurut Al-Quran? Begini, jangankan Al-Quran ya, jangankan sunat. Sholat saja rakaatnya berapa tidak ada dalam Al-Quran. Iya makanya itu saya bilang, makanya Abang waktu Abang bilang gini, sedikit waktu habis ini Abang jelaskan. Waktu Abang bilang bahwa Quran itu penyempurna, waktu Abang bilang Quran itu menjelaskan, itu cuman gombal semua Bang. Buktinya apa? Nggak Anda pakai itu buat menjelaskan, nggak Anda pakai. Yang Anda pakai itu nanti kitab karangan ulama, bukan Quran lagi. Bukan begitu yang pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi yang saya sampaikan tadi kan syariat ya. Nah syariat itu atau sumber hukum dalam Islam itu ada 4 Bang. Tuh kan, ada 4, nanti ada 4 dibagi lagi. 4 pasti ini kayak biasa nih dari dulu kayak gitu nih. Sumber ada. Memang seperti itu. Ya, jadi ada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma sahabat dan qiyas. Begitu Pak. Jadi hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi gini sedikit Bang. Waktu Abang bilang gitu, itu Abang dapat dari mana Bang? Abang bilang ini sumber hukum ada 4, dari qiyas, dari itu Abang dapat dari mana sih? Soalnya gini Bang, saya baca Quran itu nggak ada semua gitu loh. Kalau semua, makanya peran ulama atau enggak, Abang bilang tadi Quran itu penyempurna gitu loh. Abang bilang Quran itu kitab penjelas, tapi semua yang Abang bilang itu nggak ada di Quran, itu loh masalahnya. Makanya saya tuh ngomong ini semua bohong yang Abang bilang itu. Seandainya Quran itu kitab sempurna, seandainya Quran itu kitab penjelas, pastilah yang Abang bilang itu ada di Quran.
Yang saya bilang tadi maksudnya yang mana, Bang? Tentang misalnya sumber hukum ada 4. Kemudian ada ini ijma ulama, apa para sahabat dan lain sebagainya. Nggak ada, Bang. Betul. Di Quran nggak ada yang ngomong gitu. Dalam Al-Quran, betul. Iya, makanya saya bilang, saya begini loh, sebenarnya waktu saya belajar Quran, gini Bang, dulu saya itu di dalam hati kecil saya itu gini, jangan-jangan Islam ini benar. Dulu, sekitar 13 tahun yang lalu. Makanya saya beli Al-Quran dari toko buku. Itu Quran pertama kali saya beli. Saya beli Quran dari toko buku. Saya baca dengan niatan saya ingin mencari tahu. Saya baca bolak-balik. Pertama kali saya ingat, saya baca itu 1 bulan lamanya dari Al-Fatihah ke Anas. 1 bulan lamanya. Nah, saya balik lagi, saya ulang lagi. Hampir tiap bulan itu saya 1 kali khatam saya baca. Hampir tiap bulan. Terjemahannya. Lalu saya nggak puas dengan 1 terjemahan, saya cari terjemahan lain. Saya beli yang terjemahan bahasa Inggris, saya beli yang ini, semua macam-macam terjemahan saya miliki. Saya baca terus. Paling tidak selama 13 tahun itu kurang lebih 100 kali saya baca Al-Quran sampai selesai, sampai tamat itu bolak-balik. Semua yang Anda ceritakan itu semua nggak ada di Quran. Semuanya nggak ada. Udah saya bolak-balik. Iya, oke. Terus kemudian pertanyaannya, dianggap statement saya tadi itu bohong semua gitu ya Bang ya? Iya Bang, karena gini Bang, setahu saya Islam itu tidak bersumber dari mulutnya seseorang. Islam itu tidak bersumber dari mohon maaf nih kalau bahasa saya agak keras, dari congor, dari gosip, dari ini orang, enggak. Setahu saya Islam itu bersumber dari Al-Quran. Kalau dia nggak ada di Quran berarti omong kosong gitu loh. Oke Bang, kita kan ada keterbatasan untuk memahami, ya itu kan memahami suatu kitab. Seperti misalkan Abang ini memahami kitab Abang gitu ya. Saya kurang tahu juga ya realnya bagaimana. Apakah dipelajari sendiri ataukah ada guru di situ? Gitu. Yang tentunya guru ini yang lebih tahu, lebih paham dan lebih dahulu mengerti tentang kitab itu. Ya, gini Bang. Pertama-tama Bang, boleh berguru, ya, belajar Quran boleh pakai guru, tapi yang nggak boleh itu nambah-nambahin, gitu loh. Menambah-nambahi isi Quran yang seperti Abang bilang itu. Kalau mau paham Al-Quran, ini yang saya dengar, ini yang terus menerus kalian goreng terus dan banyak orang Islam percaya. Kalau mau paham Quran harus paham nahwu sorof, balaghah, mantek, pokoknya dibikin sulit setengah mati mau paham Quran itu. Padahal itu nggak ada Bang, di Quran itu nggak ada itu. Sebab begini Bang. Saya mohon ini ya untuk menjelaskan sedikit, karena memang bahasanya kita, bahasa di Indonesia kan berbeda dengan bahasa dalam Al-Quran, begitu Bang ya. Makanya pendalaman bahasa itu disesuaikan dengan kondisi bagaimana dulu itu ayat itu turun di situ, kondisinya bagaimana, kemudian bisa enggak itu diambil untuk kondisi sekarang begitu. Jadi ada asbabun nuzulnya kalau dalam Al-Quran, ada asbabul wurud kalau dalam ilmu hadis begitu Bang. Iya. Dan jadi gini, itulah kesalahannya Bang. Gini, di dalam Quran itu kalau misalnya Anda ragu-ragu, Anda tidak tahu, itu dalam Quran jelas perintahnya, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu, itu kata Quran itu. Bukan tanya ustadz, bukan tanya orang yang membaca kitab sebelum, enggak ada Bang. Di situ disuruh tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Maksudnya kitab sebelumnya itu kitab Injil. Iya, Taurat, Injil. Oh, gitu. Makanya biar Anda nggak kehilangan konteks. Ketika Anda sudah pernah baca Bible, baca Taurat, baca Injil, Anda baca Quran itu pasti Anda ngerti maksudnya. Seperti saya waktu baca Quran itu, oh ini saya ngerti. Gitu. Kenapa ini Musa membawa Bani Israel ke Al-Quds? Kenapa nggak dibawa ke Mekah? Kalau itu umat muslim nggak akan bisa itu muter-muter itu jelasin itu.
Ya karena seperti saya mungkin belum pernah. Iya makanya Bang, makanya dibaca dulu Tauratnya dibaca. Oh ceritanya begini toh. Karena dulu nenek moyangnya Musa ini ya dulu pernah dijanjikan bahwa nanti keturunanmu akan dibawa ke negeri ini, ke tanah orang Kanaan ini. Gitu loh, makanya Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah orang Kanaan, bukan ke Mekah perginya, apalagi ke Sumedang. Gitu loh. Bukan ke Irak, bukan ke Iran, bukan ke Mekah. Gitu loh, tapi ke Israel gitu loh. Nah, yang kubaca Bang di dalam Quran itu hanya ada 2 macam ayat Quran, nggak lebih. Apa itu? Ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Muhkamat itu artinya jelas. Dan yang kedua ayat-ayat yang mutasabihat. Apa itu mutasabihat? Mutasabihat itu samar atau tidak tersembunyi atau tersembunyi. Nah, untuk ayat-ayat yang mutasabihat ini sudah dibilang tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Betul. Nah, terus sekarang umat muslim malah mencari-cari takwilnya. Yang sudah jelas malah dijelas-jelaskan lagi. Makanya saya tuh pusing gitu loh. Yang saya baca di Quran sama keterangannya umat muslim kok semuanya lain tabrakan gitu loh. Ya kadang kalau kita menilai satu poin itu saja ya enggak bisa mendeskripsikan semuanya gitu. Seperti tadi ayat mutasabihat itu kan ya memang hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena maknanya, karena kalau kita baca alif lam mim gitu saja ya, kan enggak ada maknanya dalam. Nah, kalau Anda tanya sama ahli kitab ada jawabannya. Iya. Nah, ini mau saya kasih tahu nggak jawabannya? Seperti ayat alif lam mim, alif lam ra. Iya, kalau Anda carinya sama buku tafsir, Anda akan diajak muter-muter. Ada yang ngomong alif lam mim itu A-nya adalah Allah. Kemudian ayat-ayat ini kan ayat-ayat mutasabihat. Iya Bang, jadi gini Bang ya. Kita tafsirkan ya, saya nggak perlu tahu lebih dalam karena itu memang ayat-ayat mutasabihat. Nah, jelas oleh Abang tadi memang hanya Allah yang tahu. Makanya, iya, oke, berarti sudah Abang akui bahwa ayat-ayat mutasabihat itu hanya Allah yang mengerti takwilnya. Iya. Nah, lalu untuk apa ada tafsir terhadap ayat-ayat yang semacam itu? Tidak ada Bang. Ada Bang, kalau Abang baca buku-buku atau googling lah ya, dilihat. Oh, alif lam mim itu al-nya itu adalah Allah, L-nya itu Jibril, M-nya itu Muhammad. Ada Bang yang ngomong gitu. Pokoknya jurus ngarang bebas lah pokoknya. Makanya orang yang menyebut seperti itu, apakah itu redaksinya sudah valid apa enggak? Kita kan juga harus bisa cek di situ Bang. Tapi kan kita punya keterbatasan di situ sehingga ayat-ayat yang kita yakini mutasabihat ya Allah saja yang tahu. Nggak perlu kita takwilkan. Iya, nah gini Bang, kalau aku ini Bang ya, makanya gini, saya kan sudah berkali-kali bilang sampai orang bosen dengarnya gini Bang. Saya itu menghabiskan tidak sedikit waktu untuk mempelajari Al-Quran. 13 tahun Bang, saya dedikasikan khusus untuk membongkar atau untuk mencari tahu apa sebenarnya Al-Quran itu. Belajarnya pada siapa Bang? Belajar sendiri? Iya tentu saja saya mencari referensi dari banyak referensi, dari muslim saya cari, dari orang-orang liberal saya cari, dari semua, pokoknya semua referensi saya pelajari. Nah, sampailah saya kepada satu titik. Gitu loh, apa sebenarnya Al-Quran ini, apa, dari mana dan bagaimana. Nah, ini suatu saat nanti akan saya katakan, kalau sekarang belum berani saya katakan. Gitu loh, jadi gini Bang. Pertama-tama yang perlu Abang tahu nih, biar Abang tahu rahasianya. Abang tahu nggak, dulu di zaman Muhammad, orang-orang itu menuduh Muhammad belajar Al-Quran dari orang asing. Iya, tahu. Nah, itu terekam di dalam surat An-Nahl ayat 103.
Ya. Di situ dikatakan mereka berkata bahwasanya Al-Quran ini dipelajari dari seseorang. Lalu Al-Quran membuat jawaban. Perhatikan, jawaban inilah yang membuat bukan cuma satu. Ada kenalan saya, bukan kenalan saya lah. Saya tahu dia, ya dia punya channel YouTube. Dia murtad gara-gara ayat itu. Iya. Itu diulas dalam satu videonya, dan kalau abang nonton itu betul-betul secara pikiran jernih, tidak mungkin abang percaya Quran lagi. Nggak mungkin. Jadi surat An-Nahl 103 itu kata kuncinya. Kalau orang mau tahu Al-Quran itu apa, di situ kata kuncinya. Jadi orang-orang di zaman Muhammad menuduh bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang asing. Orang asing yang tinggal di Arab itu, di Jazirah Arab itu. Lalu Al-Quran bilang begini, perhatikan jawaban Al-Quran. Bagaimana mungkin kamu bilang bahwa Al-Quran ini dipelajari dari orang asing, sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas? Perhatikan bang, klaim Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini lisanun Arabian mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sekarang kita buktikan bang. Kalau memang tuduhan orang-orang itu benar atau tidak. Jadi cara membuktikannya gampang bang. Kalau kita temukan ada bahasa asing di dalam Quran, bahasanya orang yang ngajarin Muhammad itu keselip di dalam Al-Quran, berarti tuduhan masyarakat itu udah benar. Saya kasih umpama gini bang, umpama gini. Gimana? Abang bikin bikin syair. Ya. Bikin syair dalam bahasa Indonesia. Sudah? Nah, baru sekarang. Iya, semisal aku bikin permisalan. Aku bikin permisalan. Abang bikin syair dalam bahasa Indonesia ya. Terus ada orang Indonesia baca nih. Hasil karya abang itu, syair abang itu dibaca lah sama orang-orang Indonesia, sama masyarakat lah dibaca. Masyarakat itu langsung nyadar ini orang yang bikin ini pasti bukan orang Indonesia ini katanya. Kenapa? Karena cara dia ngomong itu nggak kayak orang Indonesia. Ketahuan dari cara dia ngomong itu kebalik-balik, terus kurang-kurang, terus ada bahasa-bahasanya dia ikut di situ. Ya, nah, jadi logat mungkin ya. Iya, logatnya, cara dia ngomong, terus susunan katanya, orang itu langsung tahu ini pasti yang bikin bukan orang Indonesia asli ini, yang bikin pasti orang asing. Nah, dulu di zaman Muhammad, orang itu juga taunya gitu. Dia mikir setelah dia lihat Quran, ini pasti Muhammad ini belajar dari orang lain, dari orang asing. Nah, lalu Al-Quran bilang begini. Ini Quran nggak belajar dari orang lain, dia kan bahasanya bahasa asing, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, sekarang gini bang, kita buktikan kalau memang ternyata dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa yang bukan Arab, berarti tuduhan mereka benar, betul? Oh, nggak bisa begitu juga. Nah, ini kan. Karena kan penyebutan nama, misalkan ya penyebutan nama orang gitu kan ya. Kalau nama orang masih bisa bang, kalau nama orang masih bisa dimaklumi. Gini bang, Quran kan membuat klaim begini, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Kalau abang jeli perhatikan kata-kata itu, di situ abang akan tahu bahwa Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Enggak lah bang. Nah, gini bang, gini saya kasih ini memang ini khusus orang dalam. Aku mau ngomong seperti ini karena aku anggap abang sudah agak dalam pelajaran Al-Qur'annya. Gini, kalau Anda pergi ke toko, buku bang, ya, terus Anda lihat buku itu begini, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia harus ngomong dalam bahasa Indonesia? Saya tanya. Karena ininya bahasa aslinya bahasa Inggris gitu kan maksudnya. Sekarang saya tanya sama bang. Kenapa Quran harus ngasih tahu dalam bahasa Arab? Aslinya bahasa apa Quran itu? Nggak tahu saya bang. Ya, nah itu. Abang belum sampai ke sana. Nggak apa-apa lah. Kapan-kapan itu kita bahas.
Jadi maksud abang bagaimana bahasa yang cocok atau yang pas kalau menunjukkan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab? Iya, di dalam surat Yusuf, kalau abang buka Quran surat Yusuf surat ke-12, ya, di situ dikatakan begini, kami turunkan Quran ini kepada kamu dalam bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya sama abang, itu abang renung-renungi ya. Kalau orang yang bukan akademisi, itu memang sambil lalu aja ayat itu. Tapi bagi saya yang sudah 13 tahun baca Quran, itu ayat itu tersimpan rahasia di balik itu. Gini bang, kenapa orang perlu ngasih tahu kepada Anda bahwa ini dalam bahasa ini? Saya kasih contoh, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia harus ngomong dalam bahasa Indonesia? Ini karena karena diterjemahkan, betul? Betul. Karena diterjemahkan, Bang. Jadi orang itu menginformasikan dengan memberitahu dalam bahasa apa itu diinformasikan, itu membuktikan bahwa itu telah terjadi penerjemahan. Saya kasih contoh lagi. Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia memahaminya. Ketika ayat itu dipahami secara demikian, itu ayat itu jadi masuk akal. Karena memang tadinya bukan bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau abang pergi ke servis kendaraan, ada koran di situ, ambil koran. Anda baca berita korupsi hari ini, tidak akan pernah Anda temukan koran itu ngomong gini, koran ini saya tulis pakai bahasa Indonesia biar kamu paham. Nggak akan ada. Nggak akan ada ngomong gitu. Anda buka Injilnya orang Kristen, ambil, dia nggak akan ngomong gini, kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani supaya kamu mengerti. Nggak perlu bang. Orang nggak perlu ngomong itu karena apa? Karena tulisan itu sendiri sudah menjelaskan dalam bahasa apa dia bicara. Baik. Oke, sudah saya bisa nangkap. Silakan. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu tentu ada maksudnya. Yang pertama tadi ya tentu untuk mengklarifikasi bahwa benar-benar Al-Quran ini adalah kalamullah, wahyu yang diturunkan oleh Allah. Enggak, itu enggak nyambung bang. Berarti abang enggak nangkep maksud saya. Bentar. Saya mau ini intro dulu gitu. Nah, kenapa kok dalam bahasa Al-Quran itu adalah metode penjagaan Al-Quran itu sendiri, agar apa? Agar kemurnian Al-Quran itu tidak bisa dicampur. Tidak ada bang. Begini abangku. Gini bang. Sayangnya jawaban abang itu nggak ada di Quran. Jawaban yang ada di Quran tuh gini. Fungsi Quran itu dituju di dalam bahasa Arab itu la'alakum takilun. Supaya kamu memahaminya. Itu bang. Nggak ada dikatakan supaya dijaga, nggak ada. Kalau abang baca surat Yusuf ayat yang kedua itu jelas, kami turunkan kepada kamu Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi yang perlu abang renungkan itu gini, dalam rangka apa dia ngasih tahu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Makanya bang, ayat itu hanya dapat dipahami secara logis ketika Anda berpikir bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibikin bahasa Arab supaya orang Arab mengerti. Itu. Kalau abang mikirnya seperti itu, baru kita connect kita bang. Itu begini bang. Al-Quran itu sendiri kan adalah mukjizat. Begitu ya. Kalau udah mujizat gini, kita nanti udah bahasan kita udah bang, bahasan iman. Kita kan bahasan kajian akademis bang. Kalau kita Quran itu adalah mujizat yang luar biasa, ini cocoknya kita di pengajian bang. Kalau dalam universitas atau dalam diskusi yang akademisi yang itu nggak usah takut, ini nggak kepake bang kalau kayak gini gitu. Aku juga kalau bahas Bible gini bang, aku juga kalau bahas Bible sadis loh bang.
Aku kalau bahas Bible sadis, orang Kristen banyak belum tahu kalau aku bahas Bible sadis, tapi itu tidak mengurangi imanku. Gitu loh. Jadi gini, makanya ada taraf-taraf ya, ada taraf-taraf orang yang baru kelas awam, terus kelas yang ini, terus udah kelas akademisi. Ini kelas udah akademisi ini udah nggak tergoncangkan lagi imannya. Gitu loh. Jadi gini Bang, maksudku itu gini. Ketika Anda ngomong sama seseorang, Anda itu nggak perlu ngasih tahu ke dia, Anda itu ngomong dengan dia bahasa apa. Misalnya nih, Anda ketemu sama ibu. Bu, saya ngomong sama kamu pakai bahasa Indonesia, nggak perlu ngasih tahu itu. Nah, ketika orang ngasih tahu itu pasti ada sesuatu, latar belakangnya itu pasti ada. Saya kasih contoh nih. Bang, aku kirimin PDF-nya ya, yang versi bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia biar abang ngerti. Saya ngomong seperti itu, alasannya apa? Karena tadinya itu bukan bahasa Indonesia. Makanya saya bikin pakai bahasa Indonesia biar abang ngerti. Karena tadinya bukan bahasa Indonesia. Nah begitu juga ketika Quran ngomong, kami turunkan Quran ini kepada kamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Maka yang jadi pertanyaannya begitu. Terus tadinya Quran bahasa apa? Kok sekarang diturunkan pakai bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Gitu Bang. Nah yang perlu abang tahu, ya, yang perlu abang ngerti, bahwa kisah Yusuf itu, ya, yang Yusuf dibuang ke sumur, diambil oleh musafir, kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dia jadi mahapati di sana, kemudian terjadi kelaparan, kemudian semua bangsa-bangsa datang ke sana membeli gandum, termasuk ayahnya dan lain sebagainya, dan itu semua udah ada di Bible, dan itu nggak tertulis pakai bahasa Arab. Itu nggak pakai bahasa Arab tertulisnya. Nah makanya sekarang ayo kita berpikir. Nah apakah memang benar yang dituduhkan oleh orang-orang masyarakat pada waktu itu bahwa Muhammad belajar dari orang asing. Lalu orang asing tersebut membuatkan versi bahasa Arab. Nah sekarang masalahnya gini, apakah ketika membuatkan versi bahasa Arab itu masih kecampur-campur bahasa aslinya? Ini kajian yang menarik ini. Karena sebagai ulama terpecah dua di sini. Ada yang mengakui adanya lugoh ajami, ya, lugoh jami di dalam Quran ada yang tidak sependapat bahwa semua kosakata dalam bahasa Arab dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Tapi sebagian ulama mengatakan ada bahasa asing di dalam Al-Quran. Bahkan seorang Umar bin Khattab dan Abu Bakar mengetahui ada kosakata di dalam Al-Quran yang mereka tidak tahu itu apa. Abang tahu itu? Belum sampai kayaknya ilmu abang ke sana. Iya, ya, tahu saya masih penyebutan nama-nama itu ya lughah ajami itu tadi. Iya, lugoh ajami itu atau kosakata ajam itu kan artinya asing gitu. Betul. Misalnya kalau kita di Bali gitu ya. Arab gitu. Ya, misalnya kalau kita di Bali itu. Nah, di Bali itu banyak orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu maksudnya orang-orang asing. Gitu. Betul. Nah mereka bisa bahasa Indonesia bisa, tapi campur-campur atau bahasa Indonesia nggak bener gitu loh. Nah gitu. Makanya kalau abang baca Quran, nggak ini Ulil Absar Abdallah, tahu pendiri JIL, itu dia pernah ngomong gini, Quran itu bukan cuman Ulil. Ini Profesor Mun'im Syiri, ya, yang kuliah agama sampai Kanada. Ya, yang Sumanto Al-Qurtubi, ya, itu juga kuliah sampai Riyadh sana. Mereka itu sepakat ngomong bahwa Quran itu adalah buku yang sangat sulit dipahami. Nah, saya selidiki itu. Kenapa Quran ini sangat sulit dipahami? Saya selidiki, Bang. Saya ketemu jawabannya. Karena saya percaya itu bahwa memang orang asing yang membuat ini gitu loh. Bukan orang Arab asli. Ya saya kurang setuju untuk itu. Artinya maksud saya yang poin ini, poin dari orang asing itu tadi saya kurang setuju. Kita kasih contoh, mau kita ambil contohnya Bang?
Contohnya di dalam surat Al-Kahfi itu ayat ke-8 atau 9 itu. Yang sampai sekarang itu salah satu yang sampai sekarang nggak terpecahkan itu. Yang mana Bang? Yang Warokim itu. Ar-Rokim itu, Ar-Rokim. Oh, Ar-Rokim, kata Ar-Rokim itu ya. Ya. Coba apa itu Ar-Rokim itu? Sampai sekarang itu masih mumet itu nggak ketemu apa itu. Itu bukan penyebutan nama orang ya Bang? Karena setahu saya hanya itu saja, sebatas itu saja sih Bang. Ada lagi Bang, bukan hanya itu. Saya ada satu video yang bagus itu kalau teman-teman mau ini. Cuman videonya dalam bahasa Arab sih memang. Itu nama channelnya itu Gabir siapa gitu. Jadi kembali lagi ke itu tadi ya Bang ya. Seperti tadi kan menyebutkan bahwa Al-Quran itu dipelajari dari orang asing atau orang ajam gitu ya. Iya. Ya. Tapi itu bisa terbantahkan redaksi-redaksi yang Rasulullah atau Nabi Muhammad ini beliau ucapkan ketika itu bukan Al-Quran, itu kentara sekali Bang. Kalau orang-orang pada zaman itu kan syair menjadi sangat tinggi nilainya begitu. Nah, orang itu pasti tahu ini Nabi Muhammad ini berkata sesuai dengan Al-Quran. Beliau itu mengatakan apakah ini wahyu, apakah ini ucapan beliau sendiri, itu sangat bisa terlihat gitu dengan jelas. Gini gitu. Bang, gini kita harus bisa bedakan kajian iman dengan kajian akademis. Kalau abang di dalam kajian iman, kita kasih contoh aja Al-Kautsar ya. Kalau abang kajian iman itu nanti ya nama sungai apa itu kalau kajian iman. Tapi kalau abang kajian akademis, abang nggak akan percaya itu, gitu. Nah makanya saya belum bisa ngomong sekarang tentang semuanya Bang. Nanti ada masanya nanti saya akan ngomong gitu loh. Coba kalau abang tanya itu, apa Al-Kautsar? Al-Kautsar itu adalah sungai, nama ini di surga katanya. Ada yang ngomong ini segala macam. Ya kalau kajian iman ya iman-imannya aja lah di situ. Tapi kalau kajian akademis nggak kepake itu, gitu loh. Iya kayaknya ini roomnya kan room akademis ya. Iya, saya bahasnya yang ringan-ringan aja, seneng. Kalau diajak akademis kadang-kadang orang pada nggak nyambung Bang. Iya, ya gitu karena roomnya itu akademis, tapi nyerempetnya kepada perkara keimanan. Ini yang agak repot. Bener gak? Iya. Ya, kita membahas akademis, tapi Oke, coba kita lanjut yang masalah Ar-Rokim tadi itu Bang ya, yang Ar-Rokim. Kalau abang baca tafsir, ya. Iya. Itu ada yang ngomong Ar-Rokim itu artinya batu bertulis. Ada yang ngomong Ar-Rokim itu artinya adalah nama anjing. Ada yang ngomong Ar-Rokim itu nama kampung. Ada yang ngomong Ar-Rokim itu artinya nama lembah. Pokoknya banyak lah itu enunya. Tapi waktu saya tanya, itu metode penafsiran yang dipakai apa? Nggak ada yang jelas itu Bang. Maksud saya gini, apa yang dipakai, ilmu atau metode apa yang dipakai sehingga Ar-Rokim itu menjadi nama anjing? Atau Ar-Rokim itu menjadi nama lembah? Atau Ar-Rokim itu batu bertulis? Ilmunya apa? Metodenya apa? Itu nggak terpecahkan. Nah makanya gini Bang, ketika Quran ngomong bahwa Quran itu bahasa Arab yang jelas, tapi di detik yang sama orang Arab nggak ngerti, sebenarnya dari situ sudah menjadi satu alasan untuk berhenti percaya kepada Quran. Kenapa? Karena gini Bang, saya ngomong gini, syair yang saya buat ini adalah bahasa Indonesia yang jelas. Kenapa saya perlu ngomong gitu Bang? Karena ada yang nuduh bahwa ini bahasa Indonesianya nggak jelas. Betul? Betul. Nah, ternyata waktu saya baca syairnya begini. Saya kasih contoh. Engkau sungguh cantik jelita.
Wajahmu kuncrang dan tungkriung semata. Apa ini kuncrang tungkriung semata ini apa ini? Ini bahasa apa ini? Nah, orang Indonesia manapun Bang nggak ada yang tahu itu. Wajahmu kuncrang dan tungkriung semata. Ini apa ini? Lalu orang curiga, ini yang bikin bukan orang Indonesia ini. Pasti yang bikin ini bukan orang Indonesia. Soalnya ada bahasa-bahasa lain ini masuk ke dalam sini nih. Masa wajahmu kuncrang dan tungkriung apa ini? Nah, dulu orang-orang di zaman Muhammad juga kayak gitu Bang. Mereka nuduh bahwa Quran itu dipelajari dari orang asing. Lalu Quran membuat klaim itu tadi. Kamu bisa-bisanya nuduh Quran ini bahasa dipelajari dari orang asing, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Ternyata setelah diperiksa, ada bahasa-bahasa yang sampai sekarang orang Arab nggak tahu itu apa. Salah satunya Ar-Rakim itu tadi. Sampai sekarang itu baru satu loh Bang. Belum nanti ada kata tur dan ada kata tud. Kalau huruf ro dengan huruf dal itu kan cuman beda lekuk dikit. Ngerti? Kalau huruf dal kan dia agak tegap gitu kan. Kalau huruf dal, kalau huruf ro kan dia agak lengkung dikit gitu kan. Ya kan? Cuman beda tipis. Nah, tanya sama semua orang Arab Bang. Saya udah saya cek sama orang Arab, saya tanya langsung. Kamu ngomong gunung itu apa? Jabal katanya. Kalau tur itu apa? Tur itu bukit, tapi itu bukan bahasa Arab itu tur itu. Itu bahasa apa? Itu bahasa dari orang lain, tapi kami ngertinya juga tur. Nah, di dalam Quran Bang, itu muncul satu kali, itu bukan tur, tapi taud. Nah, itu juga diperiksa itu Bang. Diperiksa, itu jadi begini, ini apakah benar terjadi typo di dalam Quran? Gitu. Itu saya udah cetak buku itu, pernah saya cetak dan saya bagi-bagikan itu, kurang lebih 7 orang itu yang langsung ngelapor sama saya, langsung jadi agnostik itu. Iya, setelah baca buku itu Bang. Hanya gara-gara itu kan? Iya, gara-gara baca buku saya itu 7 orang dia WhatsApp saya bilang, Bang, saya terus terang aja setelah baca buku ini saya udah ini lagi, udah inilah sekarang. Dia nggak bilang masuk Kristen, enggak, dia cuman sekarang udah nggak percaya agama gitulah. Iya, akhirnya jadi kayak begitu. Iya. Ya itu kalau Jabal Tur tadi itu bukan nama gunung itu sendiri Om. Bukan, kalau misalnya Tur Sinai itu kan namanya Bukit Sinai kan, Tur Sinai itu Bukit Sinai gitu. Nah, kalau di dalam Quran itu pernah muncul kata bukan Tur dia, Katud ya, Tud dia bukan Tur. Ya kalau perbedaan atau apa ya, kosakata semacam itu kan hampir sama kita di Indonesia atau di bahasa Jawa itu, untuk menyebutkan beras saja itu bermacam-macam jenisnya. Mungkin yang dimaksud itu kalau tur ya bukit yang tinggi atau yang lebar, yang tinggi namanya ada sendiri, yang iya, tapi kalau gini Bang, gitu. Kalau ya itu kalau kita main cocokmologi gitu. Tapi kalau kita tanya sama orang Arabnya langsung, dia jujur itu ngakuin gitu. Ini memang bukan bahasa saya gitu. Lalu akhirnya dia ngomong gini, memang Quran ini bukan bahasa Arab yang pasaran, bukan Arab fusah gitu dia ngomongnya ya. Ya. Itu bahasa Arab yang bahasa Arab itu kromo inggil gitu. Mungkin seperti itu dia ngomongnya seperti itu. Tapi tetap aja jadi problem juga gitu loh, karena ada kosakata yang memang di zaman para sahabat itu dia nggak tahu gitu loh itu apa. Gitu loh. Kalau Anda buka tafsir itu di dalam surat Abasa itu misalnya, Abasa 81 atau berapa itu ya, tentang kata ab itu. Abasa, oke. Kemudian kata Jahannam, kadang tertulis Jahannam, kadang tertulis Jahim. Ya.
Makanya kalau ditanya apa jahim itu, nanti langsung ada lagi penjelasan lah. Jahim itu adalah tingkat neraka yang kesekian-sekian gitu. Ya kalau kajiannya kajian agama ya penjelasannya kayak gitu. Tapi kalau kajian akademis nggak seperti itu. Kenapa kok kadang jahanam, kadang jahim? Gitu. Nah itu juga saya kupas di buku saya itu panjang lebar. Nah, karena dulu zaman dulu Quran itu nggak ada titiknya dulu. Masih gundul. Kadang iya itu satu kalimat atau beda kalimat kalau kita tidak mempelajari ilmunya itu kan tidak tahu Bang. Jadi kayak semacam tadi itu jahanam dan jahim itu kan dari suku kata atau kata dasar yang sama. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti bermakna paling atau sangat gitu loh. Iya, tapi gini Bang, itu nanti jadi masalah ketika kita disuruh nyari akar katanya. Nah itu makanya butuh nahwu dan sorof itu tadi. Nah itu Bang, tetap nggak ketemu Bang, walaupun pakai nahwu sorof itu nggak ketemu, karena memang itu sebenarnya bukan bahasa Arab asli gitu loh. Jahanam itu kalau Abang baca di dalam tafsir, jahanam itu bukan bahasa Arab asli. Gitu loh, seperti Jannatul Aden ya. Itu semua istilah-istilah dari Taurat, dari Injil. Nah, berarti menjadi bukti bahwa Al-Qur'an itu penyempurna dari kitab-kitab. Nah, itu versinya umat muslim, penyempurna. Nah, tapi kalau versinya orang Kristen Yahudi beda lagi, Bang. Bukan penyempurna. Makanya ada satu buku. Itu ya. Ya saya nggak tega ngomong seperti itu. Gini Bang. Itu kan klaimnya kan begitu. Gini Bang, ada satu buku itu ditulis oleh seorang Yahudi Jerman. Ya, itu bahasa anunya itu bahasa Indonesia buku itu gini, apa yang dipinjam Muhammad dari Yahudi. Itu bagus bukunya Bang. Nah, salah satu yang dibahas di dalam buku itu juga itu tentang kosakata di dalam Al-Quran yang itu hanya ada asal-usulnya dari kitab orang-orang Yahudi. Seperti Jannatul Eden. Itu kalau di dalam Bible dikatakan Taman Eden. Jadi Jannah itu kan taman. Gan kalau bahasa Ibraninya. Taman Eden. Gitu. Kemudian istilah-istilah yang lain. Tabut. Kemudian luh, ya kan? Kan kembali lagi kalau penyebutan nama-nama itu kita sudah pahami, kita maklumi Bang. Kalau itu penyebutan nama berbeda-beda tiap kitab, malah kita bingung. Kalau penyebutan nama itu sama berarti. Iya, tapi gini Bang, masalahnya tuh gini Bang. Masalahnya di bahasa Arab itu ada kosakata yang sepadan gitu loh. Seperti misalnya mana, kami turunkan bagimu mana, wasalwa. Itu mana itu sebenarnya kan roti, artinya mana itu roti, dan kosakata bahasa Arab itu punya kata yang untuk roti itu ada gitu loh. Lalu kenapa kok kata itu masih sama di dalam Quran, kok namanya juga masih mana juga gitu loh. Nah itu juga masuk juga, saya kaji juga itu. Nah yang cuman gini Bang, yang makanya yang menjadi concern saya itu begini, orang-orang kan menuduh bahwa Quran itu dipelajari Muhammad dari orang asing. Kemudian kemudian di dalam surat An-Nahl 103 itu dalilnya ada di situ. Sesungguhnya mereka berkata bahwa Al-Quran ini dipelajari dari seseorang. Padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya itu adalah orang ajam, sedangkan Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas. Betul. Nah, sekarang Bang, sebenarnya Abang juga harus mengakui bahwa Quran pun mengakui itu. Nah, dengan cara bagaimana? Abang baca surat Ali Imran ayat ke-7 tadi itu. Bahwa di dalam Quran didapati ayat-ayat yang mutasabihat. Bayangkan Bang, Quran kemarin ngomong, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami.
besoknya ngomong lagi, di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat yang tidak dimengerti. Bukan coba bayangkanlah. Ya, tapi hanya Allah yang mengetahui. Iya, coba kok konsisten nggak itu Bang? Pertama dibilang gini, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti. Itu omongannya kemarin. Lalu besok ngomong lagi beda, ngomongnya di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti. Berarti konsisten nggak di situ Al-Quran? Takwilnya gitu kan? Iya, tidak ada orang yang mengerti takwilnya. Jadi itu bagi saya Bang ya, bagi saya mengkaji Al-Quran, itu bagi saya sudah membuktikan bahwa ternyata mereka mendapati bahwa ada ayat-ayat yang sukar dipahami. Nah, jawaban saya karena saya rasa orang-orang yang mengajari Muhammad untuk membuat Al-Quran ini, mereka tidak sempurna bahasa Arabnya. Sehingga ketika mereka ingin menerjemahkan itu nggak kena, sehingga bingung orang baca ini maksudnya apa. Sama kayak Google Translate lah Bang. Abang terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris terus diterjemahin pakai Google, orang Inggris juga nggak ngerti itu apa. Iya. Yeah. Contoh aja misalnya yang kita orang Indonesia sering salah paham tuh, keep spirit gitu. Keep spirit. Coba tanya orang Inggris apa mereka tahu apa itu keep spirit? Nggak ada yang tahu itu apa. Ya, kalau orang Indonesia tetap semangat, diterjemahkan bahasa kayak Google kan keep spirit tuh. Keep spirit gitu kan. Tanya sama orang Inggris, orang yang berbicara bahasa Inggris, jungkir balik mereka nggak tahu itu apa itu keep spirit. What katanya? Jadi seperti itu Bang. Jadi ini nggak apa-apa ini, saya lama sekali. Nggak masalah Bang, nggak masalah. Nongkrong aja di sini nggak masalah. Oke. Saya nggak enak sama yang lain. Nggak masalah Bang. Atau gini, atau Abang pernah nggak membuat sebuah kajian khusus gitu, membandingkan Bible dengan Quran? Belum pernah ya? Belum. Ya, bahkan Quran belum sempat baca ya? Ya bukan berarti begitu Bang. Ya gak ada kapasitas itu. Oke, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya guys ya. Jadi memang Edisti punya kelebihan ya, bagaimana dia bisa memutar-mutar otak lawannya guys ya. Itu karunia ya kawan-kawan ya. Terima kasih guys sudah mengunjungi channel ini. Terima kasih para admin yang rupanya semua pada ngumpul ya pada kesempatan sore ini ya. Terima kasih guys para admin, para ranger biru yang ada pada kesempatan sore hari ini. Enggak biasanya loh kami banyak sekali admin yang masuk di sini ya. Biasanya enggak seramai ini ya. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Teruslah semangat untuk membantu para apologet Kristen ya guys ya. Oke, Bang Joel undur diri dulu karena ada persiapan pelayanan. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya ya guys ya. Terima kasih. Shalom dari Bang Joel. God bless you buat kita semuanya ya. God bless.